Wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Amel dalam mata pelajaran Matematika Peminatan SMA kelas 11. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi persamaan trigonometri berbentuk kuadrat. Sesuai yang kemarin sudah kita pelajari, yang pertama kita sudah mempelajari persamaan trigonometri berbentuk dasar, ada persamaan trigonometri bentuk lanjutan, yang sekarang kita pelajari adalah yang berbentuk kuadrat. Oke, kita masuk materinya persamaan trigonometri berbentuk kuadrat. Persamaan trigonometri yang dihadapi bisa berbentuk persamaan kuadrat maupun persamaan yang berkaitan dengan polinomial. Untuk bentuk kuadrat yaitu A kali X kuadrat ditambah B dikali X ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk kuadrat. Nah, cara menyelesaikan persamaan trigonometri berbentuk kuadrat, yang pertama yang dilakukan adalah kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Persamaan trigonometri berbentuk kuadrat berarti kan ada suatu persamaan trigonometri yang dalam kuadrat. Sehingga persamaan trigonometri itu kita perlu ubah dulu menjadi persamaan kuadrat. Yang kedua, menyelesaikannya dengan proses faktorisasi atau melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, untuk mencari faktor-faktornya, mencari proses faktorisasi atau melengkapkan kuadrat sempurna, pernah dipelajari waktu SMP ya. Coba kita ingat-ingat lagi. Oke, karena di sini kita dalam bentuk persamaan kuadrat, otomatis yang kita cari adalah faktor-faktornya. Nah, cara mencari faktornya itu bisa menggunakan faktorisasi atau juga melengkapkan kuadrat sempurna. Sehingga sekarang kita coba untuk mengingat kembali ya, cara pemfaktoran. Oke, di sini bentuknya kan ini. Bentuk kuadratnya adalah AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Oke, ketika kita coba mengingat lagi ya, kita bentuknya adalah X kuadrat dikurangi 5X sama dengan 6. Nah, karena bentuknya adalah seperti ini, ruas kanannya sama dengan 0, berarti ini 6-nya kita pindah ke ruas kiri ya. Dipindah ke ruas kiri, 6-nya dipindah ke ruas kiri. Oke, berarti kita bisa tulis menjadi X kuadrat dikurangi 5X sama dengan dikurangi 6 sama dengan 0 gitu ya. Oke, karena ini X kuadrat tinggal kita tulis saja di sini X dikalikan X sama dengan 0. Ini kan A-nya 1, berarti kan 1 dikalikan 6, kita ambil di sini 6. Tulis 6. Berapa sih faktor dari 6? Bisa 1 dan 6, 2 dan 3, 3 dan 2 sama saja ya. Sudah, oke. Sekarang, berapa dari kedua ini yang dikalikan hasilnya adalah negatif 6, tetapi ketika ditambah hasilnya adalah negatif 5. Berarti di sini yang ini toh, yang 1 dan 6. Karena harus dikali hasilnya adalah negatif 6, berarti yang di sini hasilnya harus bernilai negatif, 6-nya bernilai negatif. Sehingga negatif 6 dikalikan 1 hasilnya negatif 6. Negatif 6 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 5. Berarti sudah memenuhi ya. Berarti nanti kita tulis di sini, tulis saja langsung ditambah 1 dikurangi 6. Nah, kan yang diminta adalah faktornya, berarti ketika ini suatu bilangan dikalikan suatu bilangan hasilnya sama dengan 0, otomatis nanti antara bilangan yang pertama dan bilangan yang kedua harus sama dengan 0. Berarti bisa saja X ditambah 1 sama dengan 0 atau X dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti di sini kita peroleh X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Udah ya? Berarti nanti faktornya adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 5. Ini ketika A-nya adalah
1, ya kan? Yang bikin susah biasanya ketika A-nya ini tidak sama dengan 1 atau lebih dari 1. Misalnya, misalnya contoh nomor 2 yaitu 6x kuadrat dikurangi 17x ditambah 12 sama dengan 0. Oke, di sini A-nya itu tidak 1 ya kan? Ini kan A-nya 1, ya udah mudah, tinggal X dikalikan X. Sekarang karena di sini A-nya tidak 1, maka tinggal kita tulis saja di sini. Nanti kan akan dalam bentuk seperti ini kan, sama dengan 0. Karena di sini 6, kita tulis saja di sini 6x dibagi dengan 6. Gitu. Berarti nanti ketika A-nya di sini 2, ya berarti di sini 2x per 2. Di sini 5x kuadrat, berarti di sini jadinya 5x per 5. Seperti itu. Nah, di sini kalau A-nya adalah 1, di sini A-nya 1, berarti kan di sini 6. 6 ini diperoleh dari mana sih? Dari 1 dikalikan dengan 6. Negatif 6. Lah kalau ini berarti sama aja, A dikalikan C. 6 dikali 12 hasilnya adalah 72. Jadi nanti kita akan mencari faktor yang di tengah ini dengan cara 72 ini kan berapa dikali berapa. Kita cari 1 kali 72 faktornya. Kalau 2 36. Kalau 3 24. Kalau 4 bisa 4 bisa ya. 4 berarti 18. 5 nggak bisa. 6, kalau 6 sama 12. 6 sama 12. Kalau 8, 7 nggak bisa. 8 sama 9. Gitu ya. Oke, sekarang dilihat. Dia yang dikalikan hasilnya adalah positif 72 ya. Karena ini positif, di sini positif. Tetapi ketika dijumlah hasilnya adalah negatif 17. Hasilnya mana? 8 dan 9. Kalau dijumlah hasilnya 17. Kalau dikali hasilnya negatif 72. Berarti ini harus negatif ditambah negatif. Nah, ini ya. Berarti kita tulis di sini adalah negatif 8 dan negatif 9. Ingat di sini harus dibagikan dengan 6. Berarti tinggal kita selesaikan. Di sini bisa kita sederhanakan, difaktorkan, dikeluarkan, dibagi 2 semua bisa ya. Berarti kita bisa tulis 2 kali 6x dibagi 2. 6x dibagi 2 adalah 3x. Min 8 dibagi 2 adalah negatif 4. Nah, kalau yang 6x min 9 ini bisa kita bagi dengan 3 ya kan? Dibagi 3. 6x-nya dibagi 3 hasilnya adalah 2x. Min 9 dibagi 3 hasilnya adalah negatif 3. Masih ingat harus dibagikan dengan 6 ya kan? Ini 6 sama dengan 0. Sehingga bisa kita coret. Dibagi 2, di sini sisanya 3. Dibagi 3, sisanya 1. Sehingga kita peroleh di sini adalah 3x dikurangi 4 dikali 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Ingat, karena kita akan mencari faktornya sama seperti di awal, berarti suatu bilangan yang dikali suatu bilangan hasilnya adalah 0, maka salah satunya harus bernilai 0. Berarti kalau tidak yang 3x dikurangi 4 sama dengan 0, atau 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga tinggal kita selesaikan. Berarti di sini kita peroleh 3x sama dengan 4,
X sama dengan 4/3 atau 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 3-nya menjadi 2X sama dengan 3 sehingga X sama dengan 3/2 seperti ini ya. Ini adalah pelajaran SMP ya, tapi kalian harus paham karena sampai kapanpun memfaktorkan ini selalu dipakai, gitu ya. Oke, setelah tadi kita mengingat sedikit tentang bagaimana cara memfaktorkan, kita langsung saja masuk ke contoh soal persamaan trigonometri berbentuk kuadrat. Contoh soalnya adalah seperti ini. Kita diminta untuk menyelesaikan persamaan trigonometri yang bentuknya adalah 2 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X sama dengan 3. Untuk nilai X harus lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Karena di sini dalam bentuk derajat, otomatis nanti penyelesaiannya juga dalam bentuk derajat. Oke, yang pertama kita lakukan adalah harus mengubah persamaan trigonometrinya ini menjadi persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya itu kan tadi berbentuk nggak kelihatan ya, ulangi. Bentuknya adalah X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kita harus ubah persamaan trigonometri ini. Persamaan trigonometrinya ini kan punya sin X ya kan? Punya sin X. Dia harus diubah menjadi bentuk persamaan kuadrat seperti ini. Berarti kita misalkan saja. Misalkan bahwa sin X kita misalkan menjadi P. Berarti bentuk persamaan trigonometrinya 2 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X sama dengan 3. Sinnya harus bisa kita misalkan menjadi P. Berarti di sini ketika sin kuadrat X ya berarti jadinya P kuadrat. Ketika sin X ya kita ubah menjadi P. Atau bisa kita tuliskan 2P kuadrat dikurangi 5P sama dengan 3. Udah. Nah, persamaan kuadratnya kan kita mau masuk ke arahnya seperti ini kan. Berarti ketika ini di ruas kanan sama dengan 0, berarti ini tinggal 3-nya kita pindah ke ruas kiri. Sehingga kita peroleh 2P kuadrat dikurangi 5P dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, ini bentuk A-nya lebih dari 1 ya kan? Berarti kita pakai cara yang seperti contoh nomor 2 tadi di atas. Caranya itu berarti nanti kita tulis saja di sini perkaliannya sama dengan 0 ya. Karena di sini A-nya adalah 2, berarti kita tulis saja di sini 2P. Di sini 2P harus dibagi dengan 2. Harus diingat ya ini. Pembaginya jangan sampai ketinggalan. Oke, berarti nanti kita cari dari ini 2 dikalikan dengan negatif 3. Hasilnya adalah negatif 6. Ya kan? Jadi nanti kita cari ketika negatif 6 itu dapat dari mana saja sih? Bisa dari 1 dan 5. Bisa dari 2 dan 3. 3 dan 2. Sama ya itu ya. Karena yang diminta adalah yang dikali hasilnya adalah negatif 6, yang dijumlah hasilnya adalah negatif 5. 1 dan 6 ya, maaf, 1 dan 6. 1 dikalikan 6 hasilnya 6. Oke, karena dia harus negatif berarti otomatis ininya kalau nggak 1-nya ya 6-nya ya kan. Tapi dimintanya adalah yang dijumlah hasilnya adalah negatif 5, berarti di sini 6-nya harus bernilai negatif.
6-nya bernilai negatif. Ketika negatif 6 dikali 1 hasilnya adalah negatif 6. Negatif 6 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 5. Berarti yang memenuhi yang ini. Ya kan? Berarti nanti kita bisa tulis di sini 2P ditambah 1 dikali 2P dikurangi 6 gitu ya. Oke, karena ini masih dibagi 2, mana yang bisa difaktorkan 2? Oh, yang luas ini yang bisa difaktorkan 2. Tinggal kita tulis 2P ditambah 1 dikali, dikeluarkan 2 ya. 2P dibagi 2 hasilnya adalah P. Negatif 6 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 3 per 2, jangan lupa. Sama dengan 0. Karena ini bentuknya perkalian semua, berarti 2-nya boleh disederhanakan. Sehingga kita peroleh 2P ditambah 1 dikali P dikurangi 3 sama dengan 0. Ingat, suatu bilangan dikali suatu bilangan hasilnya 0, berarti salah satunya harus bernilai 0. Kita lanjut di sini ya, berarti kalau tidak 2P ditambah 1 sama dengan 0, atau P dikurangi 3 sama dengan 0. Di sini kita selesaikan, berarti kita peroleh 2P sama dengan negatif 1, atau P sama dengan negatif 1 per 2, atau P sama dengan 3. Apakah ini hasil akhirnya? Bukan. Kita diminta untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ini. Berarti kan kita nyari X-nya kan, bukan nyari P-nya. Oke, ingat lagi bahwa di awal itu kita memisalkan sin X sama dengan P. Nah, di sini berarti kita masukkan ke awal. Permisalan awal kan sin X sama dengan P. Berarti untuk nilai P sama dengan negatif setengah, berarti kita peroleh di sini adalah sin X sama dengan negatif setengah. Nilai sin yang bernilai negatif ini ada di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Ingat lagi, nilai sin yang bernilai setengah adalah sin 30 derajat ya kan? Nah, berarti ketika dia negatif ada di kuadran ketiga. Berarti sama saja 180 derajat ditambah 30 derajat. Sehingga kita nanti peroleh X sama dengan berapa? 180 tambah 30 yaitu 210 derajat. Atau X sama dengan di kuadran keempatnya berapa? 360 dikurangi 30 derajat atau 330 derajat. Kita harus ingat bahwa di sini ada batasnya. Tidak boleh lebih dari 360, tidak boleh kurang dari 0. Oke, berarti kita peroleh ini kan. Nah, sedangkan di sini kita masih punya nilai yang kedua, yaitu ketika P-nya sama dengan 3. Berarti kita tulis lagi sin X sama dengan P. Ya kan, permisalan yang di awal ini jangan sampai lupa. Berarti di sini kita peroleh untuk P sama dengan 3, kita peroleh sin X sama dengan 3. Apakah ada nilai X ketika nilai sin X sama dengan 3? Oh, tidak ada. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Kenapa? Karena nilai sin itu maksimalnya adalah 1. Sehingga ketika P sama dengan 3 ini tidak ada penyelesaian, tidak ada nilai yang memenuhi. Alasannya apa? Karena nilai sin X maksimal adalah 1, ya kan? Karena ini 3 berarti dia tidak memiliki
nilai X yang memenuhi, sehingga himpunan penyelesaian yang kita peroleh adalah 210 derajat, 330 derajat. Seperti ini ya. Oke, silakan. Ini adalah latihan soalnya. Selesaikanlah persamaan trigonometri 2 kali cos kuadrat X dikurangi 5 kali cos X sama dengan 3. Untuk nilai X harus lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Silahkan latihan soal ini untuk dikerjakan ya. Sekian dari Bu Amel. Semoga materi pembelajaran kali ini tentang persamaan trigonometri berbentuk kuadrat dapat bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ataupun bisa melalui WA Group ataupun melalui Google Classroom. Oke, semoga ini bisa bermanfaat. Untuk latihan-latihan soalnya silahkan dikerjakan dan dikumpulkan tepat pada waktunya ya. Selalu semangat belajar. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.